Hello guys, selamat datang di channel Sweet Honey. Pada video kita kali ini, kita akan merekap alur cerita dari film horor drama mister yang berjudul The Raid, yang dirilis pada tahun 2011. Oh ya, film ini diperankan oleh aktor senior kawakan bernama Anthony Hopkins sebagai pendeta pengusir setan, Colin O'Donoghue sebagai sang karakter utama, dan aktris cantik kelahiran Italia bernama Marta Gastini sebagai gadis cantik yang hamil besar. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, tentang seorang mahasiswa seminari yang bernama Michael Kovac yang pergi ke Italia untuk mengikuti kursus eksorsisme atau yang bisa disebut pemburu iblis yang merasuki tubuh manusia. Bagi yang tidak tahu apa itu seminari, seminari adalah istilah dari jenjang pendidikan dari orang-orang yang akan menjadi calon pendeta. Kovac adalah putra dari seorang direktur pemakaman yang kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya sendiri. Saat menjalani kursus eksorsisme bersama pendeta Bapak Lukas, dia dan Bapak Lukas dipertemukan dengan kasus kerasukan yang sangat menyeramkan dan kelam. Seperti apa cerita lengkapnya? Yuk mari, kita simak alur ceritanya. Film dimulai saat diperlihatkan Kovac sedang memandikan jenazah. Ayahnya adalah pemilik bisnis kamar penyimpanan mayat. Kovac seringkali membantu pekerjaan ayahnya meski dia dengan ayahnya kurang begitu akrab. Saat akan lulus, Kovac dibuat bimbang dengan dua pilihan sulit. Antara meneruskan bisnis ayahnya sebagai pengurus mayat atau menjadi pendeta saat setelah lulus kuliah seminari. Tahun berlalu setelah kelulusannya, Kovac ditahbiskan menjadi diakonat di seminari. Namun, setelah ditahbiskan ia menulis surat pengunduran diri kepada atasannya yang bernama Pastor Matthew. Dia mengundurkan diri dengan alasan kurangnya iman dalam dirinya. Suatu malam, Pastor Matthew tampaknya ingin berbicara dengan Kovac tentang keputusan Kovac. Matthew mencoba mengejar Kovac di jalan namun sialnya dia tersandung saat dia berjalan di atas trotoar, menyebabkan pengendara sepeda membelok ke jalur mobil yang kebetulan ada mobil melaju. Dia pun tertabrak. Kovac lekas menghampiri korban tabrakan itu. Wanita muda itu mempercayai kalau Kovac adalah seorang pendeta setelah melihat pakaian klerusnya. Dia meminta pengampunan darinya. Tidak dapat menolak, Kovac pun menghiburnya dan memanjatkan doa untuk membebaskan dosanya. Wanita itu akhirnya meninggal dalam damai. Melihat betapa tenangnya Kovac menangani situasi tersebut, Pastor Matthew memberitahu kepada Kovac kalau dirinya ingin sekali menjadikan Kovac sebagai kandidat di perguruan pengusiran setan. Terlepas dari apakah Kovac percaya atau tidak dengan adanya setan, dia kemudian menyuruh Kovac untuk melakukan perjalanan ke Roma untuk menghadiri kelas tentang pengusiran setan. Awalnya Kovac sempat menolak namun setelah Matthew menawarkan beasiswa sejumlah $100.000, Kovac akhirnya menerima permintaan Pastor Matthew dan pergi ke Italia. Saat di kelas, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Angelina yang juga mengambil kursus yang sama. Kovac mengetahui kalau dia adalah seorang reporter yang telah diminta untuk meliput kursus pengusiran setan untuk sebuah artikel di surat kabar. Menyadari bahwa Kovac adalah seorang skeptis yang cukup bimbang dengan kepercayaannya akan adanya makhluk gaib. Pastor Xavier selaku salah satu senior di situ, meminta Kovac untuk menemui temannya yang bernama Pastor Lukas, yang adalah seorang pengusir setan yang sudah terkenal. Kovac setuju dan bertemu Pastor Lukas di kediamannya. Kovac dan Pastor Lukas berkenalan dan saling mengobrol satu sama lain. Beberapa saat kemudian, datanglah salah satu pasien pendeta Lukas. Dia adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang sedang hamil besar. Setiap pasien dengan gejala kerasukan setan akan disuruh duduk dan diwawancarai dengan beberapa pertanyaan pemancing. Kovac bertanya kepada Bapak Lukas, siapa yang telah menghamili gadis itu? Lukas tidak tahu karena gadis itu selalu tidak pernah menjawab jika ditanya pertanyaan demikian. Kali ini Lukaslah yang bertanya siapa yang telah menghamilinya. Gadis itu akhirnya menjawab kalau orang yang telah menghamilinya adalah ayah kandungnya sendiri.
Dan semenjak mengandung anak haram itulah dia mulai dirasuki setan dalam tubuhnya. Namun Kovac tetap skeptis dan tetap enggan untuk percaya akan adanya iblis. Saat proses menginterview gadis tersebut, dia terlihat bimbang dan linglung saat ditanyai. Karena gejala kerasukan saat itu tidak terlalu signifikan, gadis itu diperbolehkan pulang. By the way, nama dari gadis ini adalah Rosaria. Dalam pertemuan berikutnya, Kovac memperlihatkan sebuah gelang dari bahan perak. Gelang tersebut adalah gelang milik Rosaria, pemberian dari ayah kandungnya. Hanya saja Kovac bingung kenapa gelang itu ada di dalam saku bajunya Kovac. Ternyata iblis yang merasuki Rosaria lah yang telah memasukkan gelang itu ke dalam saku baju milik Kovac di hari sebelumnya. Kovac pun mengembalikan dan memakaikan gelang itu ke tangan Rosaria. Kemudian hal aneh terjadi. Tubuh Rosaria tiba-tiba kejang tak terkendali. Dia juga yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris seketika fasih berbahasa Inggris. Suara yang dia keluarkan pun juga berbeda seperti suara laki-laki. Dengan susah payah Bapak Lukas bersama Kovac mencoba mengusir roh jahat di dalam tubuh Rosaria sebelum dia menghancurkan semua tulang dan otot tubuh Rosaria. Bapak Lukas melantunkan doa dan Kovac berusaha memegangi tubuh Rosaria. Seketika Rosaria berhenti bergerak dan mendekati Kovac. Dia berbisik kepada Kovac untuk segera memperkosanya. Beberapa saat kemudian Rosaria membuka bajunya dan memperlihatkan perut buncitnya. Ternyata iblis itu malah mengambil alih tubuh si bayi dan menjadikan bayi di dalamnya menjadi ganas. Terlihat muncul gerakan dan tendangan yang sangat kencang keluar dari dalam perutnya. Kemudian Rosaria memuntahkan banyak sekali paku-paku super besar dari dalam tubuhnya. Setelah paku itu keluar, gejala kerasukan mulai mereda. Mereka kemudian memanggil dokter kandungan. Saat berbincang berdua, Kovac masih saja tidak mempercayai kejadian yang baru saja dia lihat. Kovac tetap tidak percaya akan adanya makhluk astral dan mempercayai kalau Rosaria hanya mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya menelan paku-paku tersebut. Namun ada satu hal yang tidak bisa membuat Kovac tidak bisa mengelaknya, yaitu soal suara dari Rosaria yang berubah menjadi suara laki-laki. Sementara itu, kondisi Rosaria dikabarkan semakin memburuk. Dia mencoba menenggelamkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit. Bapak Lukas melakukan eksorsisme kepada gadis itu sementara Kovac hanya mengamati. Mereka meninggalkan kamar rumah sakit bersama dengan Kovac meninggalkan rumah sakit dan Pastor Lukas bermalam di luar kamar gadis itu. Saat malam, Rosaria terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa pada perutnya. Ternyata dia tiba-tiba mengalami kontraksi. Rosaria mengalami keguguran. Setelah lahir si bayi tidak terselamatkan karena terlalu prematur. Sedangkan Rosaria juga ikut meninggal karena kehabisan banyak darah. Pastor Lukas merasa sangat sedih akan kematian gadis belia itu. Setelah Kovac mengetahui kabar duka tersebut, dia memutuskan untuk berunding dengan Angelina. Setelah kematian gadis muda itu, Pastor Lukas mulai bertingkah aneh. Lukas terkadang menunjukkan perubahan perilaku yang sangat kontras. Pernah suatu saat dia didatangi oleh anak lugu di sampingnya namun dia malah menamparnya tanpa alasan yang jelas. Dia menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan. Kovac dan Angelina kemudian menemukannya duduk terdiam di luar rumahnya di tengah hujan deras. Mereka membawanya masuk ke rumahnya. Lukas yang menyadari bahwa dirinya telah dirasuki, memberitahu Kovac untuk segera menemukan Pastor Xavier untuk melakukan pengusiran setan kepada dirinya. Angelina dan Kovac berusaha mati-matian untuk menghubungi dan menemukan Pastor Xavier. Namun mereka tidak dapat menghubungi Pastor Xavier selama 3 hari. Di saat seperti inilah Kovac mulai mempercayai akan adanya makhluk gaib. Karena khawatir akan keadaan dari Lukas, Kovac memutuskan untuk melakukan eksorsisme sendiri dengan Angelina ikut serta untuk mengawasi. Setelah teguran dan ejekan terus-menerus oleh iblis kepada Kovac, pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Kovac mendapatkan kembali kepercayaannya yang dulu hilang dan mampu memaksa iblis untuk mengungkapkan namanya. Iblis itu berteriak menyebutkan namanya sendiri yaitu Baal.
Dia menyelesaikan pengusiran setan dan iblis itu meninggalkan Pastor Lukas. Setelah berhasil, Kovac akhirnya mendapatkan keimanannya secara utuh. Dia berpamitan kepada Lukas dan berterima kasih kepadanya telah membuat dia akhirnya percaya dengan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian Kovac meninggalkan Roma, kembali ke Amerika Serikat dengan kehidupannya yang baru. Adegan terakhir dari film menunjukkan kalau Kovac sekarang telah menjadi pastor dalam suatu gereja. Dia bertugas menjadi penceramah dan pemberi saran rohani dalam kamar pengakuan dan mulai mendengar pengakuan seorang gadis. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe jika kalian ingin melihat alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.